Oke, karena kita sudah sampai di sini, mari kita menetap di Istana Abadi dulu. Akan ada banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Sebagai sesepuh majelis Dharma ini, Mo Taizen berpura-pura cukup anggun. Di bawah sambutannya, semua orang memasuki Istana Abadi dan tiba di sebuah istana besar dan luas yang dirancang khusus untuk umat manusia. Kali ini aku tidak perlu merasa tertekan lagi. Melihat deretan bangunan yang rapi, Chu Xiong akhirnya meraung sekuat tenaga, jelas mengungkapkan keluhan yang dia kumpulkan di Istana Abadi Jiuyao. Namun, Li Haoran di sebelahnya mengeluh dengan dingin. Di Istana Abadi sebelumnya, bukankah kamu yang berlatih dengan gembira setiap hari? Aku tidak melihat betapa frustrasinya kamu. Sejak Li Haoran menjadi lebih terintegrasi ke dalam grup di bawah pengaruh Lin Nan, semua orang menjadi semakin menerima pria berwajah dingin ini. Sekarang Chu Xiong mencoba menantangnya, tidak ada yang terlalu peduli. Setelah semua orang membuat pengaturan, mereka dikumpulkan di alun-alun oleh Mo Taizen. Orang-orang suci yang kuat yang baru saja muncul semuanya menunggu di sini. Semua orang tahu bahwa ini pasti para senior umat manusia yang ingin membicarakan beberapa hal penting tentang kompetisi. Sebelum dia dapat berbicara, Mo Taizen dan orang bijak di sekitarnya melambaikan tangan mereka dan memasang penghalang spiritual, menghalangi segala sesuatu di alun-alun. Semua orang telah bekerja keras selama ini. Kamu pasti menderita banyak keluhan dalam sebulan terakhir, kan? Mo Taizen awalnya ingin menghibur semua orang, tetapi setelah mengatakan ini, dia tidak melihat ekspresi sedih di wajah siapapun. Sebaliknya, mereka semua memiliki senyuman di mata mereka dan bangga pada diri mereka sendiri. Mungkinkah orang-orang kecil ini begitu sedih dan bodoh di Istana Abadi? Entahlah apakah berita yang datang kepada mereka nanti akan menghancurkan kepercayaan mereka terhadap serangan itu. Itu saja, lebih baik persiapkan mental untuk sesuatu yang cepat atau lambat harus kamu ketahui. Mo Taizen mengertakkan gigi dan memandang semua orang. Meski ini kerja keras, aku masih menyesal memberitahumu bahwa pertandingan pembukaan pertama kita melawan alam ibel telah dijadwalkan secara resmi dimulai dalam 3 hari. 3 hari kemudian, sungguh pengaturan yang kompak, kata Mo Taizen sambil memperhatikan reaksi semua orang. Untungnya, mata semua orang penuh dengan keinginan untuk bertarung saat ini, dan semangat mereka cukup bagus. Tapi, ada kabar buruk yang ingin kuberitahukan padamu, tentang lawan kita kali ini, alam ibel. Mereka, setelah 2 jeda, Mo Taizen benar-benar tidak tahu bagaimana menyampaikan berita yang sangat melemahkan semangat ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, alam ibel diam-diam telah menyempurnakan ramuan mengerikan kali ini, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain sebesar 20 hingga 30%. Ini adalah informasi yang telah kami habiskan dengan banyak upaya untuk mendapatkannya, dan dikatakan bahwa ramuan ini juga kuat. Ada efek yang lebih mengerikan yang tidak diketahui, tapi hanya untuk ini, kamu. Semakin banyak Mo Taizen berbicara, semakin dia takut semangat juang para pemain manusia akan ditekan, dan dia menjadi lebih berhati-hati saat berbicara. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Selama periode ini, kami telah memikirkan segala cara untuk mengumpulkan obat-obatan suci tingkat tinggi dari alam abadi. Kami harus bisa menjamin bahwa separuh dari kamu. Mengapa? Ada yang salah. Mengapa kecil ini terlihat seperti sedang menertawakanku? Mo Taizen hanya menunjukkan wajahnya pada konferensi ekspedisi umat manusia sebulan yang lalu. Dia dan leluhur Murong memiliki urusan penting yang harus ditinggalkan hari itu, dan dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan seluruh umat manusia saat ini. Itu sebabnya dia sangat khawatir saat mengetahui tentang senjata rahasia yang disiapkan oleh Demon Realm kali ini. Namun saat ini, 5 aura tiba-tiba melonjak di depannya, membuat matanya hampir melotot. Sial, lewat. Kalian orang menyebalkan benar-benar menghasilkan 5 Raja Suci. Setelah mencapai alam Raja Suci, tubuh setiap orang telah sepenuhnya diubah oleh kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa, dan mulai menyatu dengan langit dan bumi. Oleh karena itu, jika Guru Raja Suci ingin menekan wilayahnya sendiri, bahkan Raja Suci Agung tidak dapat melihatnya tanpa menggunakan beberapa metode rahasia. Oleh karena itu, ketika Li Haoran dan 5 Raja Suci ras manusia lainnya tersenyum dan menunjukkan wilayah mereka, tidak hanya Mo Taizen, tetapi juga liantai semua orang suci agung dalam ras menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Namun, ini jelas bukan semua detail yang ingin ditunjukkan Lin Nan saat ini. Di bawah lambaian tangannya yang terus-menerus, dia melihat Mo Taizen dan orang bijak lainnya mengangkat rahang mereka ke tanah. 5 Raja Suci yang kuat dan lebih dari 160 orang suci tingkat 9. Ini semua adalah berkah dari kayu hitam psikis Tuolin Nan, yang memungkinkan umat manusia meningkat pesat dalam sebulan terakhir. Setelah melihat ranahnya, mari kita lihat perlengkapannya. 11 senjata semi-ilahi termasuk pedang ilahi es dan api Lin Qian,
hampir 50 senjata suci tingkat tinggi, dan lebih dari 100 senjata suci tingkat menengah hampir mempersenjatai setiap pemain ras manusia. Jangan berpikir bahwa prajurit suci tidak berharga setelah mendengar angka ini. Lihat saja perlengkapan di alam Ibel sebelah, dan Anda akan menemukan bahwa kecuali jenderal mereka yang memakai senjata suci tingkat menengah dan tinggi, sebagian besar lainnya juga dilengkapi dengan senjata suci tingkat rendah. Bahkan di wilayah laut dan wilayah binatang buas, jumlah prajurit suci tingkat tinggi pasti tidak melebihi 20, apalagi prajurit semi-ilahi memiliki 3 atau 4 dari mereka sudah sangat banyak. Kamu, para pecundang ini. Mo Taizen hampir menggigit lidahnya saat berbicara, tapi ini bukanlah akhir dari Lin Nan memamerkan kekayaannya. Mengaum. Untuk sesaat, sebagian besar cahaya hijau bersinar di dalam penghalang spiritual, dan darah binatang itu mendidih. Sebanyak 198 monster Lin yang kuat dengan darah naga biru tersebar di seluruh tanah. Meskipun tekanan garis keturunan mereka saat ini tidak dapat dianggap sebagai spesies dewa sejati, ini adalah makhluk spiritual tingkat tinggi asli yang sebanding dengan kekuatan orang suci surgawi ke-8. Ini menjadi gila, ini benar-benar gila. Mo Taizen dan orang-orang suci agung umat manusia merasa merinding di sekujur tubuh mereka tersebar di seluruh lantai. Sambil melihat mata bangga Lin Nan, mereka tidak bisa menahan tangis di dalam hati mereka. Astaga, mengapa saya tidak bisa dilahirkan beberapa ratus tahun kemudian agar saya bisa bergabung dengan tim ras manusia saat ini? Peralatan ini, hewan peliharaan ini, benar-benar dapat memenangkan permainan dengan mata tertutup. Pemandangan gemilang menghancurkan alam Ibel, menyapu laut dan alam binatang, tapi sayang sekali tidak ada bayangan diriku di dalamnya. Sekelompok bos tingkat tinggi memandang para pemain manusia dengan mata merah. Sekarang setelah semuanya terjadi, Lin Nan tidak perlu mengatakan apa-apa, otang pembawa sial pil alam Ibel otang pembawa sial itu, akan membiarkanmu. Bolehkah menggunakan satu tangan saja? Wajah tua Mo Taizen yang bahagia berubah menjadi bunga aster yang mekar, dan seluruh umat manusia dengan gembira menantikan kedatangannya dalam 3 hari. Hanya ada satu orang, sementara wajahnya tersenyum, kedalaman matanya dipenuhi dengan keputusasaan dingin dan niat membasmi. Nan Changfeng bisa menebak dengan jari kakinya betapa tak terkalahkannya pasukan manusia yang begitu kuat di game berikutnya, menyapu seluruh alam Ibel. Kecuali musuh kuat di 3 alam teratas, mustahil bagi siapapun untuk bisa melakukannya. Menghalangi kemajuan umat manusia. Kecuali, dia mengambil kesempatan terakhir untuk menggulingkan umat manusia sepenuhnya selama pertempuran antara manusia dan Ibel. Mata Nan Changfeng diam-diam menatap sosok tinggi di depannya Lin Nan. Lin Nan inilah yang, ketika semua orang mengkhawatirkan umat manusia, sendirian melenyapkan umat manusia dari dasar 3 domain pusat levelnya telah meningkat ke level yang luar biasa sekarang. Jika dia benar-benar bisa membasmi nyawa Lin Nan dengan kartu truf terakhirnya dalam permainan, dan dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Tianxia Qianxiang, alam Ibel mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Dewa memberkati Nan Changfeng agar berhasil tampil dan bertarung bersama Lin Nan, dan akhirnya membasmi Lin Nan. Semoga alam Ibel dapat mengubah takdirnya melawan kehendak surga dan berhasil dipromosikan ke alam ketiga. Tidak ada yang bisa mendengar doa dan kutukan di hati Nan Changfeng. Setiap rekan manusia yang hadir penuh dengan ekspektasi untuk pertandingan pembukaan yang akan datang, dan kemudian tibalah momen ketika Lin Nan memimpin distribusi makhluk roh. Dahulu kala, 10 jenderal umat manusia telah memastikan bahwa mereka adalah kiri Li Haoran, pengganti Lin Qian, tengah Meng Bingyun, pengganti Song Yan, penembak terbawah Ling Xueyuan, pengganti Ling Fei, asisten jalur bawah Murong Yuyan, pengganti Nan Changfeng, area liar Lin Nan, pengganti Chu Xiong. Formasi ini telah banyak dipikirkan oleh umat manusia. Ia dapat mengatasi berbagai situasi dengan pergantian pemain yang berulang-ulang. Pada saat yang sama, status 10 orang dalam tim ras manusia ini secara alami adalah yang paling penting prajurit. Makhluk roh yang paling cocok dengan mereka secara pribadi memanggil tas binatang roh dan token giok jiwa ke tangan mereka. Saat menerima token giok jiwa, 9 orang tersebut segera menjalin hubungan jiwa dengan makhluk roh. Di masa depan, mereka dapat dikontrol dengan bebas selama mereka dilepaskan dari tas makhluk roh. Tapi saat mereka berkomunikasi dengan makhluk roh, mereka melihat mata Song Yan dan Ling Fei di kerumunan tiba-tiba berkedip, dan kemudian kembali normal dengan sangat cepat. Segera setelah itu, Lin Nan menyerahkan setiap makhluk roh yang tersisa kepada murid manusia satu demi satu. Meski tidak dibuat khusus seperti 9 sebelumnya, ia tetap mempertimbangkan banyak hal, yang membuat semua pemain yang hadir menitikkan air mata rasa terima kasih. Setelah ini selesai, umat manusia telah menyelesaikan peningkatan kekuatan terakhirnya. Penghalang spiritual telah dihilangkan, semua orang menekan kekuatan mereka sendiri lagi, kembali ke ruangan dan menunggu dengan tenang saat-saat terakhir pertempuran.
Persiapan dan mobilisasi yang sama juga terjadi di sudut lain Istana Zantian. Di bawah kepemimpinan tetua masing-masing, alam binatang dan alam laut telah mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian dan analisis satu sama lain. Dilihat dari situasi dalam sebulan terakhir, umat manusia sepenuhnya berada di luar pertimbangan mereka karena mereka dapat mengalahkan lawan, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mempengaruhi 3 domain teratas. Mereka lebih khawatir tentang siapa yang akan diturunkan peringkatnya dari 3 alam teratas tahun ini, dunia bawah yang misterius atau alam Dewa Lihuo. Sebagai perbandingan, situasi di alam Ibel jauh lebih serius. Bagaimanapun, 2 Raja Suci lahir dalam ras manusia 2 hari yang lalu, dan tekanan agar alam Ibel untuk menang tiba-tiba meningkat pesat. Pada saat ini, di alun-alun istana tempat tinggal alam Ibel, seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin menatap setiap prajurit alam Ibel. Masih ada 3 hari lagi, dan itu akan menjadi waktu di mana Ibel akan menguji kalian masing-masing. Dalam 3 hari, kami, penduduk alam Ibel, akan menyerahkan takdir kami ke tangan Anda dan menantikan momen ketika Anda menciptakan keajaiban. Kami telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Untuk hari ini, kami semua, orang-orang dari alam Ibel, telah menanggung begitu banyak penderitaan untuk membawamu ke posisimu saat ini. Penatua alam Ibel dari Majelis Dharma 9 alam ini adalah Tuan Raja Ibel yang merencanakan segalanya di alam Ibel. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya hari ini, dan telah menghabiskan semua konspirasinya, hanya demi kemenangan dalam 3 hari. Api perang yang tak ada habisnya melonjak di dadanya, dan dengan teriakan nyaring, bola api langsung meledakkan semangat juang di dada semua makhluk di alam Ibel. Gunakan kekuatanmu, darahmu, dan bahkan jiwamu, dan dengan restu Ibel kalahkan umat manusia. Kalahkan manusia. Raungan dan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini adalah perjuangan makhluk-makhluk di alam Ibel untuk takdir mereka sendiri. Ini bisa dimengerti, tetapi kebanyakan orang tidak tahu bahwa Raja Ibel di depan mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan tempur mereka permukaan, tetapi juga berapa banyak konspirasi dan trik yang diam-diam telah dilakukan pada umat manusia. Jawaban akhir atas berhasil tidaknya semua pengaturan ini akan terungkap dalam 3 hari. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat roda gigi 9 alam reinkarnasi dimulai, lagu perang yang penuh gairah dan kesedihan resmi dibunyikan. Saat matahari terbit di atas kuil Zantian, energi peri yang tersisa tidak dapat menutupi semangat juang yang sengit dari para pemain dari 9 wilayah utama. Menjelang subuh, mereka sudah bersiap di alun-alun istana masing-masing, namun ekspresi mereka berbeda. Menurut jalannya perang, hanya terjadi 2 pertempuran pada hari pertama, yaitu pertandingan pembuka merupakan pertandingan degradasi pertandingan tantangan antara alam Xuanyuan dan alam Ibel. Pemenangnya akan mengikuti babak round robin dari 3 tim di 3 alam tengah, sedangkan yang kalah akan masuk ke 3 alam terbawah untuk babak tersebut robin. Ini adalah kedua kalinya umat manusia berada dalam pertandingan degradasi. Di babak terakhir, Duan Tianya, naga sejati yang tak tertandingi, membalikkan keadaan dalam pertandingan degradasi melawan alam Ibel 2 pertandingan round robin karena terlalu banyak konsumsi. Itu sangat besar sehingga disiksa secara brutal oleh 2 domain lainnya. Tahun ini, umat manusia telah menghasilkan Lin Nan yang luar biasa, sedangkan alam Ibel memiliki keajaiban yang tak tertandingi, Sakian Sang. Keduanya melakukan duel menakjubkan melawan Mai Mang dalam nasib alam Xuanyuan dan alam Ibel. Itu benar-benar membuat game pertama penuh keseruan. Sebagai perbandingan, game kedua kurang menarik. Itu adalah pertarungan antara Ice Domain dan Desolate Domain di 3 domain terbawah. Saat langit meredup, sekelompok murid abadi dari Istana Abadi Aotian datang ke Istana Ras Manusia dan Ras Ibel untuk membawa 189 prajurit biasa ke ruang jiwa unik di medan perang akan menjadi orang-orang khusus yang bertanggung jawab untuk memeriksa peralatan dan membimbing mereka ke dalam perangkat pemisahan jiwa prajurit. Perangkat ini dikatakan telah disempurnakan oleh orang kuat yang menetapkan aturan perang 9 alam. Perangkat ini mirip dengan perangkat proyeksi jiwa yang digunakan di medan perang roh mimpi virtual yang diikuti oleh Lin Nan dan yang lainnya. Para pejuang ini memasuki medan perang dalam bentuk raga jiwa, dengan 5 kesempatan untuk terlahir kembali sebagai penolong para jenderal. Ketika 5 kemungkinan kelahiran kembali habis, jiwa pejuang hancur selamanya dan tubuhnya dinyatakan mati. Oleh karena itu, bagaimana memastikan kelangsungan hidup pejuangnya sendiri dalam pertempuran juga merupakan pengetahuan yang sangat penting. Dalam umat manusia terakhir, terlalu banyak nyawa pejuang yang dikonsumsi dalam pertandingan degradasi, yang mengakibatkan tidak ada seorang pun yang tersedia untuk pertandingan berikutnya dengan pertandingan tersebut. 3 domain tengah, hanya untuk menyesali kekalahan. Lin Nan dan 10 jenderal utama lainnya memasuki ngarai Zantian yang asli dari portal istana di sisi lain. Medan dan fitur ngarai ini sama dengan Dreamling Battlefield. Itu terlalu familiar bagi Lin Nan dan yang lainnya. 10 orang dibawa ke kamp pertempuran sisi biru dan masuk ke dalam lingkaran perlindungan besar.
Hanya 5 orang yang bisa melewati lingkaran itu dalam satu waktu. Hanya ketika jumlah jenderal di medan perang kurang dari 5, barulah mereka bisa menjadi pemimpin baru memasuki pertempuran. Dengan kata lain, hanya ada 2 cara untuk mengganti orang-orang yang terluka melarikan diri kembali ke lingkaran, atau seseorang mati dalam pertempuran. Jika tidak, orang-orang di dalam lingkaran hanya dapat menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di medan perang melalui proyeksi langsung medan perang di depan mereka. Kecuali kedua tim yang berpartisipasi dalam pertarungan, tim lainnya berada di istananya masing-masing dan dapat menyaksikan kompetisi yang sedang berlangsung. Saat ini, proyeksi langsung di masing-masing istana sudah memiliki gambar, bolak-balik antara pemain kedua belah pihak dalam formasi masing-masing. Masih ada waktu persiapan sekitar 30 menit sebelum pertandingan dimulai harus menentukan lineup awal di menit-menit terakhir. Susunan pemain, pengaturan taktis untuk bidang ini, Del. Lin Nan, siapa yang akan kita kirim sebagai starter kali ini? Ling Xueyan bertanya atas nama semua orang. Mata Lin Nan berkedip, dan dia sudah mengambil keputusan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah pertempuran pertama umat manusia. Kita harus menunjukkan momentum dan gaya untuk meningkatkan reputasi kita sebagai umat manusia. Pada saat yang sama, kita tidak boleh menderita terlalu banyak kerugian atau mengekspos terlalu banyak kekuatan umat manusia. Ah, ada begitu banyak detail. Chu Xiong di samping sedikit bingung setelah mendengar ini. Jika dia diminta untuk mengaturnya, dia harus berpikir keras untuk menghasilkan begitu banyak tujuan taktis. Lin Nan mengabaikannya dan menatap semua orang dengan mata misterius. Jadi, apa yang akan kita gunakan hari ini adalah taktik dorong cepat, memanfaatkan meremehkan musuh oleh alam ibel dan keunggulan peralatan kita, untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Bagus, Kakak Nan, aku mendengarkanmu. Semua orang terangsang oleh kata-kata Lin Nan. Jadi, orang-orang yang bermain hari ini adalah Lin Qian di sebelah kiri, Song Yan di tengah, Nan Changfeng dan Ling Fei di sebelah kanan. Saya bertanggung jawab atas area liar. Lin Nan, kenapa kamu tidak biarkan aku bermain? Li Haoran di samping tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Dia adalah Raja Suci Seni Bela Diri yang baru dipromosikan, jadi mengapa dia tidak diikut-sertakan dalam kompetisi ini? Lin Qian memiliki pikiran yang lebih tenang daripada kamu. Dia tahu waktu menyerang dan mundur lebih baik dalam taktik mendorong cepat. Tidak apa-apa, kamu akan marah nanti. Lin Nan memberi isyarat kepada Li Haoran untuk tidak bersemangat, dan pada saat yang sama melihat yang lain. Mantra api Song Yan lebih mematikan dan lebih bermanfaat untuk kemajuan daripada mantra es pengendali Meng Bingyun. Boneka bumi hitam Nan Changfeng adalah kemampuan alami untuk menahan serangan dewa perang. Adapun penampilan Ling Fei, itu untuk menghindari singkapkan kekuatan Ling Xueyan. Semuanya sempurna. Saat permainan dimulai, Lin Nan dan yang lainnya akan memimpin pemain manusia ke dalam semburan darah yang sangat besar, menyapu bersih Kam Ibel. Namun, mata Nan Changfeng bersinar karena ketidakpastian. Dia benar-benar mendapat kesempatan untuk bermain. Taktik dorongan cepat Lin Nan sempurna, dan dia memang kandidat yang paling cocok untuk taktik ini. Mungkinkah dia telah menanggung penghinaan dan kesulitan berat selama periode ini dan akhirnya mendapatkan kepercayaan Lin Nan? Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Nan Changfeng tahu bahwa dalam pertandingan normal di alam ibel, bahkan dengan bantuan obat mujarab, dia pasti akan memiliki jalan keluar yang sempit. Dia akan menggunakan hidupnya untuk membalas Lin Nan. Maaf, semua umat manusia. Di saat yang sama, di dalam lingkaran sihir ibel, segalanya jauh lebih tenang. Untuk alam ibel, tidak ada taktik khusus sama sekali. Semuanya berpusat pada melindungi perkembangan Saqianxiang. Di tengah, sayap kanan berkembang perlahan, dan jungler mati-matian melindungi perkembangan sayap kiri. Semuanya digunakan untuk memastikan bahwa ketika Saqianxiang cukup kuat untuk menghancurkan lawan, saat itulah Demon Realm menang. Obat mujarab berwarna merah darah ditelan oleh Qil Qiansang dan yang lainnya. Dalam sekejap, cahaya merah berdarah yang membuat jantung berdebar-debar mulai muncul di tubuh mereka. Sosok Raja Alam Ibel tiba-tiba menjadi sedikit lebih besar. Lihat, itu senjata rahasia yang tersembunyi di Alam Ibel. Di Istana Haiyu, seorang jenderal di sebelah Hailong Ao Kun segera menunjuk ke gambar di proyeksi dan berseru. Semua orang telah menebak senjata rahasia apa yang disembunyikan Alam Ibel kali ini, yang memungkinkan mereka untuk tinggal di Istana Abadi Jiuyao. Hebatnya, kini jawabannya akhirnya terungkap, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Di alam binatang, Ren dan Tai Zhan saling memandang, mata mereka penuh kesungguhan. Meskipun kami juga telah menyiapkan ramuan semacam ini yang dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara, kekuatan tempur para orang suci puncak dan Raja Suci sangatlah luar biasa. Untuk meningkatkan kekuatan tempur sebesar 10% sudah membutuhkan ramuan suci tingkat menengah terbaik, yang tidak bisa digunakan untuk semua pejuang. Alam ibel ini benar-benar mendapat peluang yang menantang surga.
Taizan tampak serius, sepertinya kita harus bertarung melawan alam ibel kali ini. Ras manusia yang lemah mungkin tidak dapat bertahan bahkan setengah jam melawan tentara ibel ini. Berbeda dari situasi di tiga alam tengah, tidak ada seruan di istana tiga alam atas. Jelas sekali, ramuan haus darah dari alam ibel jauh dari mampu mengancam mereka. Terakhir, dengan ucapan selamat datang di Zantian Canyon. Pertandingan pembuka perang 9 alam yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya resmi dimulai. Serang, basmi semua orang di sisi lain. Segera setelah klakson pertempuran dibunyikan, 10 prajurit ibel dengan lampu merah di sekujur tubuh mereka bergegas keluar dari kam merah tempat alam ibel berada. Pada saat yang sama, 5 prajurit alam ibel memimpin, seperti 5 binatang buas kuno, dengan cahaya ganas yang haus darah, bergegas ke depan. Efek ramuan haus darah membuat setiap makhluk di alam ibel tampaknya dirasuki oleh ibel. Arogansi pembasmi yang luar biasa menghancurkan mereka sepenuhnya, dan bahkan seluruh ngarai Zantian tampak diwarnai merah cerah. Manusia yang lemah, lawan yang konyol. Langit tidak memiliki mata, memungkinkan Anda menjalani 100 tahun kehidupan indah di tiga alam pusat dengan sia-sia. Hari ini, inilah saatnya bagi Anda untuk mengalami apa itu siksaan dan penderitaan. Dengan keyakinan 100 kali lipat, suara pembasmiannya keras. Kekuatan Saqianxiang dan ramuan penentang surga membuat hati mereka dipenuhi dengan keyakinan yang tak terkalahkan, dan tubuh mereka berubah menjadi bayangan merah yang mengalir. Mereka ingin bergegas ke garis depan dan menghancurkan mereka secepat mungkin. Lihat, orang-orang lemah dari umat manusia akan segera terlihat. Para prajurit alam ibel tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat air liur yang bersemangat dari sudut mulut mereka, dan mengepalkan pedang ajaib di tangan mereka. Tunggu sebentar, dan itu akan menjadi momen gemilang ketika alam ibel mereka akan mendatangkan malapetaka di medan perang dan memamerkan kekuatan mereka di 9 alam. Mengapa sepertinya ada banyak sosok ras manusia yang samar-samar muncul di sisi berlawanan, dan timnya agak besar. Kompetisi tersebut menetapkan bahwa 10 prajurit biasa akan lahir setiap 10 menit di setiap lini depan. Ini adalah aturan besi dan tidak bisa salah. Namun, berbagai sosok yang muncul di jalan seberang dan asap serta debu yang membubung ke langit pastinya tidak termasuk dalam umum. 11 orang termasuk. Dia mengucek matanya, lalu mengucek matanya lagi. Ketika semua orang di alam ibel melihat dengan jelas situasi di sisi berlawanan, ekspresi wajah mereka seolah-olah mereka telah ditampar 10 kali, dan air liur yang baru saja mereka telan dimuntahkan lagi karena terkejut. Nima, silakan. Bukankah ini penindasan? Dimanapun ada tim manusia di sisi berlawanan, itu jelas merupakan tim gabungan manusia dan binatang. Ketika Lin Nan ingin mendorong dengan cepat, semua pemain manusia tidak ragu-ragu sama sekali, mereka segera memanggil rekan binatang spiritual mereka, yang merupakan 20 prajurit yang kuat. Di tim yang sedang melonjak, ada singa berkepala 9 yang menghembuskan api spiritual, behemoth yang tingginya lebih dari 5 meter, dan jangkrik emas berkaki 3 yang mengeluarkan gas beracun. Meskipun setiap makhluk roh memiliki kekuatannya yang disegel bersama dengan tuannya, kekuatan tempur meong khusus ini setidaknya adalah orang suci tingkat 8 atau lebih tinggi. Gudong, semua orang di alam ibel, yang sombong beberapa saat yang lalu, sedikit tercengang sejenak, dan mereka semua menelan ludah karena terkejut melihat kemunculan tiba-tiba pasukan gabungan dari umat manusia di sisi berlawanan. Gudong, pada saat yang sama, semua pemain di Ice Domain, Desolate Domain, Sea Domain, dan Beast Domain menelan ludah mereka saat melihat adegan ini. Orang-orang di wilayah es dan wilayah liar bersukacita atas kemalangan mereka. Untungnya, kami tidak berperang dengan umat manusia. Wilayah ibel suka pamer, dan mereka bersenang-senang mencapai lempengan besi ini. Orang-orang di wilayah laut sangat ketakutan hingga mereka hampir menggigit lidah mereka. Sial, kelompok manusia berbahaya ini masih memiliki kartu truf seperti itu. Dengan begitu banyak makhluk spiritual tingkat tinggi, hanya para orc di wilayah 10.000 binatang yang bisa menggunakannya, kan? Hanya para pemain dari alam 10.000 binatang yang masih normal setelah guncangan, karena sebagai alam binatang, masing-masing prajurit mereka juga dilengkapi dengan kawan binatang roh. Dalam hal ini, setidaknya mereka tidak ketinggalan dari umat manusia. Apa itu? Para pemain dari alam 10.000 binatang, yang akhirnya menemukan keseimbangan dalam hati mereka, baru saja menarik napas dan hampir melompat kaget melihat pemandangan di depan mereka. Di medan perang, dua suku manusia dan ibel akan bentrok, tetapi pada saat kedua pasukan akan bertabrakan, para pejuang manusia dan jenderal mengangkat tangan mereka dan menembakkan bilah es yang terang, membutakan seluruh penonton. Oh, mataku, mataku. Belum lagi para prajurit alam ibel di medan perang, hanya para pemain dari 4 alam yang menyaksikan pertempuran di luar yang merasa telah dikalahkan oleh umat manusia hari ini dan hanya ingin menangis. Mata penuh dengan prajurit suci tingkat tinggi. 5 senjata setengah dewa yang bersinar.
Apakah umat manusia ini telah diperkosong oleh tiga alam atas? Apakah peralatan ini, konfigurasi ini, benar-benar bagus untuk menindas kelompok pemain Evil lawan? Keseimbangan pertempuran tanpa ampun condong ke sisi manusia sejak kedua belah pihak bersendewa. Tidak ada cara untuk melawan pertarungan ini. Di satu sisi terdapat senjata magis dan makhluk spiritual, serta gabungan pasukan khusus yang kekuatannya rata-rata 10% lebih tinggi daripada alam Evil. Di satu sisi adalah penduduk desa primitif di alam Evil yang tidak dapat menerima fakta dan dipukuli dari dalam keluar. Bahkan jika alam Evil secara keseluruhan memiliki bonus ramuan haus darah, dan pemimpin mereka Saqianxiang sangat kuat, tetapi dalam situasi di mana semua anggotanya dihancurkan oleh umat manusia, bahkan jika Saqianxiang memiliki kemampuan untuk mencapai surga dan bumi, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Hanya 13 menit setelah pertempuran, dua alam Evil di sebelah kanan kewalahan oleh kombinasi Nan Changfeng dan Ling Fei dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung secara online. Gelombang pertama dari 10 prajurit alam Evil semuanya telah dibasmi oleh manusia, kesempatan untuk terlahir kembali telah hilang. Dari 10 prajurit gelombang kedua, hanya tersisa 5. Ras manusia di sisi berlawanan hanya membayar harga 10 makhluk roh yang dibasmi, dan tidak ada prajurit mereka yang mati. Nan Changfeng dan Ling Fei sama-sama membuka segel kedua segel tersebut. Dengan 30% kekuatan tempur mereka, mereka bekerja sama dengan boneka tanah liat rawa hitam Nan Changfeng. Mereka telah mengalahkan boneka dewa perang pertama hingga memar dan hampir hancur kemajuan. Di jalan, Lin Qian dan Saqianxiang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang membuat Demon Realm Supreme merasa ketakutan dan sakit kepala. Yang mengejutkan adalah bahwa ada Valkyrie yang begitu kuat dan menantang surga dalam umat manusia. Dengan wilayah Raja Suci Surgawi kedua, dia hanya bisa menekan pedang es dan api yang berlawanan. Hal yang menyusahkan adalah meskipun dia dan Lin Qian sedikit lebih unggul dalam strategi mereka, pertempuran antara prajurit di sebelah mereka menjadi sepihak. Dalam waktu singkat, putra Evil-nya, Lang, berubah menjadi sepotong sup, yang dia bayangkan sebelumnya. Adegan penghancuran umat manusia semuanya menjadi sia-sia, dan bahkan saya harus mundur dengan tergesa-gesa di bawah tekanan kelompok lawan, karena ini adalah medan perang yang nyata, dan begitu sang jenderal mati, dia benar-benar mati. Brengsek, penuh kebencian, saya sangat marah. Membasmi Qianxiang yang selalu maju, kapan dia pernah menghadapi saat yang membuat frustrasi seperti itu? Pedang Evil kebencian Kaisar di tangannya hanya dapat memadatkan cahaya pedang setinggi 2 kaki saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia ingin membasmi langit tetapi tidak dapat melakukannya. Melihat Lin Nan lagi, dia dengan cepat melawan monster dan naik level di area liar antara musuh dan kita sendiri. Menghadapi pertempuran yang dia tahu harus dia menangkan, dia bahkan tidak berencana untuk mengeluarkan batu mata kristal semacam ini harus disediakan untuk saat-saat kritis. Dilihat dari umpan balik dari semua lini, situasi pertempuran saat ini, secara kasar, sulit untuk dikalahkan. Namun, memenangkan permainan hanyalah satu hal yang harus dilakukan hari ini, ada hal lain yang lebih penting, dan akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikannya. Lin Nan memiliki senyum aneh di wajahnya, melirik ke arah angin selatan, dan menghilang jauh ke dalam hutan. Permainan bergerak maju dengan kecepatan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Umat manusia berubah menjadi gelombang besar yang tidak dapat dihentikan oleh alam Evil, menghancurkan sepenuhnya semua ilusi indah alam Evil dengan sikapnya yang menghancurkan. Basmi para kupu-kupu malam kecil dari alam Evil itu. Sial, aku marah saat memikirkan cara cucu-cucu itu memandang kita di Istana Abadi. Kemarilah dan cambuk pamanmu. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun umat manusia mengerahkan kekuatan yang begitu besar untuk mengalahkan lawan-lawannya dalam perang 9 alam. Belum lagi alam Evil di sisi berlawanan telah dikalahkan hingga tidak dapat melawan, tetapi orang-orang dari alam laut dan alam binatang yang menyaksikan pertempuran di luar semuanya berubah menjadi hijau seolah-olah mereka telah diserang, diracuni. Kedua aula itu sangat sunyi. Kadang-kadang, suara yang terdengar adalah suara terengah-engah, dan semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Jika itu mereka, bisakah mereka menahan gelombang serangan manusia yang mengerikan saat ini? Untungnya, umat manusia hanya memiliki satu raja suci bernama Nan Changfeng yang diekspos hari ini. Menghitung Lin Nan, seorang pria dengan kekuatan tempur Raja Suci, umat manusia hanya memiliki 3 Raja Suci untuk umat manusia masih memiliki modal untuk bertarung. Namun, jika mereka mengetahui jumlah sebenarnya Raja Suci yang disembunyikan oleh umat manusia dan kartu truf mengerikan yang disembunyikan oleh Lin Nan, mereka mungkin akan langsung menangis sedih. Mengesampingkan mereka, yang paling ingin aku tangisi adalah alam Evil. Hanya dalam setengah jam, permainan memasuki waktu sampah, yang sulit bagi alam Evil untuk pulih. Boneka Dewa Perang hancur di sisi kiri dan kanan. Kecuali Saqianxiang,
4 jenderal alam ibel lainnya semuanya telah hancur terluka parah dan harus kembali. Alih-alih digantikan, para prajurit ibel yang baru dipanggil menyerah sepenuhnya pada pertempuran online, karena ini hanya akan menjadi pengalaman spiritual pemimpin umat manusia yang sia-sia, dan mereka mungkin tetap bertahan pada yang terakhir, tempat untuk melawan umat manusia untuk terakhir kalinya. Ledakan. Di tengah, boneka Dewa Perang Kedua dengan mudah dihancurkan di bawah serangan pasukan manusia yang berkumpul. Kelima jenderal manusia semuanya berkumpul di tengah di bawah komando Lin Nan, bersiap untuk melancarkan serangan terhadap kristal pemanggil di dalam kamp. Lebih dari 30 prajurit manusia masih mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat. Bersama dengan makhluk roh mereka dan tim beranggotakan 5 orang Lin Nan, legiun kuat yang terdiri dari sekitar 80 orang terbang ke udara di bawah kristal pemanggil 40 orang menyedihkan yang tersisa di alam ibel. Kecuali 10 prajurit yang baru dipanggil, hampir semuanya terluka dan terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, beberapa orang Lin Nan telah pulih hingga 50% dari kekuatan tempur mereka, tetapi hanya Saqianxiang di sisi berlawanan yang mempertahankan level yang sama. Ini adalah hasil dari perlindungan putus asa dari 4 jenderal lainnya kesenjangan kekuatan antara para jenderal, pertempuran ini telah dinyatakan berakhir. Saqianxiang, kamu tidak punya kesempatan, menyerahlah. Suara Lin Nan dingin. Meskipun dia dan Saqianxiang saling menyayangi, tidak ada hubungan pribadi di antara mereka dalam Perang Sembilan Alam, dan tidak ada alasan untuk berdebat antara pemenang dan pecundang. Lin Nan, bagaimanapun juga aku masih meremehkanmu. Di bawah gerbang kamp, Saqianxiang, yang berlumuran darah, penuh dengan semangat juang. Meskipun kekuatannya hanya berada di tingkat kelima, dia sudah memiliki aura menakutkan dari Dewa Ibel yang datang ke dunia kekuatan umat manusia secara keseluruhan tidak terlalu besar saat ini. Akan ada jenderal yang begitu menakutkan, di sisi lain, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Pisau panjang itu menunjuk secara horizontal, membasmi ribuan orang dengan tekad yang menyedihkan dan tegas. Tapi Lin Nan, di alam IBL-ku, aku, Saqianxiang, telah menunggu hari ini selama 100 tahun, dan kamu hanya ingin kami meletakkan senjata hanya dengan satu kata. Itu hanya tugas bodoh. Mengaum, lusinan prajurit alam ibel di belakangnya meraung serempak. Jumlah mereka tidak banyak, tapi suara itu mengejutkan medan perang dan membuat orang mengerutkan kening. Kamu bisa menjaga perbukitan hijau tanpa khawatir memiliki kayu bakar, membasmi Qian Sang, dan membasmi semua prajurit di alam ibel. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan 2 alam lainnya? Hehehe, hahaha. Qian Sang tersenyum ke arah langit, seolah-olah dia akan berdarah karena tertawa. King Shan, Lin Nan, tahukah kamu bahwa tidak ada King Shan di alam IBL-ku? Dengan keras, semua niat membasmi dari semua prajurit alam ibel tampaknya terkonsentrasi pada pedang ibel kebencian kaisar yang membasmi Qian Sang menginspirasi tekad tragis mereka untuk bertarung sampai mati. Anak-anak dari alam ibel, ikuti aku untuk pertempuran terakhir. Bahkan jika ada mayat di sini, tidak ada satupun pengecut di alam ibel kita yang ingin menyerah. Berikan padaku dan basmi dia. Membasmi. Sulit membayangkan bahwa pertempuran yang melibatkan hanya beberapa lusin orang dapat mengguncang dunia. Tekad dan semangat juang para pejuang ibel terus bergerak tidak bisa menyerah bahkan setengah langkah. Berjuang sampai mati dan berusaha sekuat tenaga adalah penghormatan terbesar bagi lawan berdarah besi ini. Ayo pergi. Lin Nan melambaikan tangannya, dan pasukan manusia yang telah meraih kemenangan melonjak maju. Kalian semua bersembunyi dari jenderal pihak lain dan serahkan 5 orang yang membasmi Qian Sang kepada kami. Lin Nan dan yang lainnya tidak akan membiarkan pengorbanan para pejuang manusia sia-sia. Saat perintah dikeluarkan, dia, Lin Qian dan 5 orang lainnya berubah menjadi kilatan seni bela diri dan bergegas ke depan tim. Qian Sang sangat kuat. Jika orang gila ini menyerbu ke dalam kerumunan, itu mungkin menimbulkan banyak korban yang tidak perlu. Ini hanyalah akibat yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Lin Nan. Pada saat ini, Song Yan dan Ling Fei di antara 5 orang tiba-tiba memberikan saran yang sangat membangun. Saudara Nan, terserah kita untuk menahan Saqianxiang. Kamu, Lin Qian, dan kakak senior Chang Feng adalah yang terkuat. Cepat pergi dan basmi 4 jenderal lainnya secara instan. Pertempuran ini akan dimenangkan. Bagus. Bagaimana Lin Nan bisa menjadi ibu mertua? Ide ini sangat tepat, dan dia segera mengangguk. Hati-hati, jika kamu bertahan selama 10 menit, kita bisa menghancurkan 4 lainnya. Segera, Lin Nan dan Lin Qian berubah menjadi 2 dewa pembasmi dan bergegas menuju 4 prajurit alam ibel. Namun, pada saat ini, Nan Chang Feng tanpa sadar menjadi sedikit gugup di tengah pertempuran. Akhirnya, saatnya telah tiba. Saat ini, hati Nan Chang Feng tidak pernah begitu gugup dan terjerat. Ketika orang-orang di alam ibel berteriak tadi, sebagai anggota alam ibel, darahnya hampir mendidih. Dia ingin bertarung dengan rekan senegaranya di depannya dan mengalahkan umat manusia.
Sangat disayangkan jika dia melompat keluar dan mati sia-sia, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun kini kesempatan itu diberikan kepadanya. Ras manusia dan ras ibel telah terlibat perkelahian, dan seluruh pertempuran berubah menjadi berantakan. Semua orang sangat iri sehingga tidak ada yang bisa memperhatikan tindakan Nan Changfeng. Selama dia bersembunyi di belakang Lin Nan dan menunggu kesempatan yang paling tepat, senjata ilahi ibel yang dia sembunyikan dapat sepenuhnya melenyapkan Lin Nan, pendukung dan pilar terbesar umat manusia. Otang pembawa sial, tolong berkati saya dan saya akan berhasil. Nan Changfeng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan hendak mengintai ke arah Lin Nan. Mungkin Dewa Ibel benar-benar mendengar doanya, tetapi sesuatu terjadi tiba-tiba di medan perang. Saran Song Yan awalnya masuk akal, tapi sayangnya, semua orang masih meremehkan kekuatan bertarung Sa Qianxiang, Dewa Perang Ibel. Awalnya, semua orang berpikir bahwa dengan kekuatan bertarung Song Yan dan Ling Fei, mereka setidaknya bisa menahan Sa Qianxiang sejenak, tetapi ketika pedang ibel kebencian Kaisar melepaskan kekuatannya yang menakutkan, situasinya menjadi tidak menguntungkan. Kakak Nan, seru Song Yan, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka, dan melihat bahwa Song Yan semuanya terbasmi oleh mantra api yang dilemparkan oleh senjata semi-ilahi. Qian Sang menebas mereka semua dengan satu serangan kebencian datang dengan keras, hampir membasmi Song Yan. 2 kali jeda. Otang pembawa sial, mundur. Lin Nan tampak cemas. Saat Song Yan mundur dengan liar, dia berubah menjadi petir hitam. Penghancuran sifang di tangannya seperti naga hitam yang keluar dari laut pisau ajaib. Pembasmian Qian Sang yang mengerikan, pedang ajaib memotong vitalitasnya, Lin Nan tiba-tiba kembali untuk menyelamatkannya dengan kekuatan yang tidak mencukupi, dan sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lin Nan, meskipun alam ibelku tidak dapat menentang surga, hari ini, kamu pada akhirnya akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Matilah aku. Terjadi ledakan keras. Seluruh adegan tampak melambat. Sa Qianxiang, yang berusaha mati-matian untuk mengaktifkan potensinya, benar-benar memotong penghancuran 10 arah Lin Nan dengan serangan pedang ajaib. Kesenjangan antara senjata ilahi dan senjata semi-ilahi akhirnya mengungkapkan bahaya yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Lin Nan dan Song Yan terluka dan terbang kembali. Seluruh tubuh mereka gemetar dan momentum mereka sangat lemah. Lin Nan, tanpa diduga, tidak jauh dari situ, orang pertama yang berseru tidak lain adalah Lin Qian, yang telah memperlakukan Lin Nan dengan dingin. Ketakutan, keraguan-raguan, dan kekhawatiran dalam suara itu. Di mana Lin Qian yang masih dingin? Gadis yang selalu enggan menghadapi perasaan sebenarnya di dalam hatinya, pada saat ini, momen berbahaya Lin Nan, akhirnya mengungkap panggilan dari hatinya. 2 aliran cahaya terbang ke arah mereka, dan Lin Qian serta Ling Fei bergegas menuju Lin Nan yang terbang terbalik. Namun pada saat ini, terdengar semburan tawa dari langit dan tiba-tiba menyapu seluruh penonton. Hahaha, Nan Changfeng akhirnya menunggu momen sekali seumur hidup ini. Saat ini, Lin Nan punya terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Jika dia tidak mengambil tindakan, kapan dia akan menunggu? Lin Nan, aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Tuan Muda Qianxiang, ibel ada di atasku, Lei Changfeng akhirnya mengecewakanmu. Lin Nan, mati. Kekuatan spiritual berwarna merah darah dari alam ibel melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mendapatkan kembali penampilannya sebagai makhluk alam ibel sambil tertawa liar. Yang lebih mengejutkan adalah panah pendek yang dia pegang di tangannya saat ini. Senjata ajaib dari alam ibel, busur ibel, Zuxian. Seluruh penonton terkejut, dan semua orang di luar penonton terdiam. Lei Changfeng, Nan Changfeng dari ras manusia ternyata adalah agen rahasia dari ras ibel. Siapa yang mengira bahwa perang yang dimenangkan oleh umat manusia akan memiliki liku-liku seperti itu? Siapa sangka bahwa Raja Suci Jiwa Dao, yang diandalkan umat manusia sebagai pilarnya, ternyata adalah mata-mata dari alam ibel, dan bahkan melancarkan serangan fatal terhadap Lin Nan di saat-saat terakhir. Jika Lin Nan mati, umat manusia akan kehilangan lengannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah pukulan psikologis yang berat, yang cukup menjatuhkan semangat kerja dan bukan tidak mungkin bisa dijungkirbalikkan oleh alam ibel. Situasi seketika menjadi sangat mencekam hingga sulit bernapas. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, Nan Changfeng, agen rahasia dari alam ibel, Lei Changfeng, langsung menarik tali busurnya, dan panah hijau langsung mengembun di mulut busur-busur ibel Zuxian seperti ibel 9 neter begitu cepat sehingga sulit untuk membedakannya dengan mata terbuka, dan yang lebih menakutkan lagi adalah ia terbelah menjadi 72 bagian dalam sekejap. Itu berubah menjadi 72 anak panah hijau kecil yang menutupi langit, dan setiap anak panah mengandung racun dunia bawah. Selama anak panah itu mengenainya, tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Raja Ibel dari alam Ibel mempercayakan harta pembasmian alam Ibel ini jauh sebelum Lei Changfeng, Lei Wen, dan lainnya mengintai umat manusia,
untuk suatu hari nanti memusnahkan harapan terkuat umat manusia. Sekarang, Lin Nan telah menjadi hantu malang yang akan mati. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Saqian Xiang, yang bisa saja melakukan serangan sayap terhadap Lin Nan, berhenti menyerang saat ini. Dia memandang Lei Changfeng dengan ekspresi kompleks di wajahnya, dan tidak ada senyuman di wajahnya. Yang ada di hatinya hanyalah rasa malu, kemarahan, dan desahan panjang. Lin Nan, ini jelas bukan niatku. Tunggu, kenapa? Pria itu benar-benar memiliki senyuman di wajahnya. Saqian Xiang masih bertanya-tanya apakah dia terpesona, tetapi umat manusia di belakang Lin Nan semuanya bingung. Cepat, selamatkan kakak Nan. Kehidupan Lin Nan lebih penting dari apapun. Dalam kilatan petir, hampir semua prajurit manusia bergegas menuju Lin Nan. Keterampilan tempur dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya mencoba memblokir panah beracun hijau di udara alam bukanlah lelucon. Hampir dalam sekejap mata, panah hijau kematian yang mematikan datang ke punggung Lin Nan. Hahaha, busur ibel pembasmi abadi bahkan bisa membasmi dewa. Jika kamu ingin menyelamatkan Lin Nan, bermimpi saja. Lei Changfeng tertawa keras, rambut panjangnya beterbangan di udara, hampir gila. Balas dendam besar saudaraku telah terbalas, Lin Nan akan mati, semuanya berjalan begitu lancar di bawah restu ibel, tapi... Sosok anggun berpakaian putih seperti salju membuat tawanya tiba-tiba berhenti. Lin Qian, itu Lin Qian, gadis keras kepala yang selalu membuat semua orang berpikir bahwa dia membenci Lin Nan. Valkyrie kuat yang selalu dianggap sebagai saingan seumur hidup Lin Nan di mata semua orang. Bahkan Lin Nan sendiri tidak percaya bahwa pada saat ini, melihat panah beracun Lei Changfeng tidak dapat dihentikan, dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, seolah alam semesta kecilnya terbakar. Pada saat ini, Lin Qian benar-benar membakar potensi seni bela dirinya hingga batasnya. Dia bergegas ke belakang sosok terbang Lin Nan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengubah pedang ilahi es dan api di tangannya menjadi dua naga sihir es dan api, dan menuju ke arah panah hijau dari sisi berlawanan tersapu. Sangat disayangkan bahwa lampu pedang merah dan biru melesat lewat, tapi tidak bisa membawa semua vitalitas. Setelah gerakan membasmi Lin Qian, masih ada lebih dari selusin anak panah hijau kecil terbang ke arah mereka berdua. Lin Qian, yang kelelahan, menekan tubuhnya erat-erat ke tubuh Lin Nan tanpa berpikir semua pembelajaran seumur hidupnya di punggungnya. Pada saat ini, dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Senyuman lega muncul di sudut mulutnya dan dia berbicara di telinga Lin Nan. Lin Nan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak ingin bersaing denganmu lagi, aku akan menjadi pertama. Mata indahnya perlahan tertutup dengan penyesalan yang tak ada habisnya, namun hanya Lin Qian yang tahu di dalam hatinya bahwa di balik penyesalan ini terdapat ketulusannya yang tidak akan pernah disesali. Bisa mati demi wortel yang berselingkuh ini, mungkin selain bunga dan tanamannya, dia bisa mendapat tempat untuk dirinya sendiri di hatinya. Suasananya sunyi dan sunyi senyap. Adegan ini bahkan menggerakkan makhluk tingkat tinggi di tiga alam teratas. Di dalam istana abadi, mata Aorong menitikkan air mata kemarahan karena alasan yang tidak diketahui. Apakah itu kebencian, atau cemburu? Saya khawatir bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Jin Tianhe, sebaliknya, sangat bangga hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Lin Nan, awalnya aku ingin melihatmu dipukuli sampai mati oleh orang kuat dari tiga alam teratas, tapi aku tidak menyangka itu kamu telah bekerja sangat keras untuk umat manusia. Pada akhirnya, dia mati di tangan mata-mata ras manusiamu. Haha, aku hanya bisa menyalahkanmu karena buta. Namun, di saat berikutnya, senyuman sinis dan sombongnya langsung membeku di wajahnya. Di medan perang, senyuman ceria di wajah Nan Changfeng juga semakin menguat, dan bersamaan dengan itu, gerakan, ekspresi, dan nafas semua penonton bagaikan tombol jeda di layar film. Lin Qian memejamkan mata indahnya erat-erat, dan bulu matanya yang panjang masih sedikit bergetar karena kematian yang semakin dekat. Namun setelah sekian lama, rasa sakit luar biasa yang dia bayangkan tidak kunjung datang. Dua kata yang belum diucapkan sama sekali tidak terucap, jadi dia membuka matanya sedikit karena terkejut dan melihat ke belakang. Dinding es dan api misterius melayang dengan tenang di belakangnya. Kekuatan es dan api yang mengerikan di atas membekukan selusin anak panah kecil yang tersisa, tanpa mampu melukainya sama sekali. Aku sedang berbicara tentang film gadis kecil, apa yang harus aku lakukan pertama kali? Saudaraku, dengarkan, beritahu aku, beritahu aku. Beritahu aku. Kamu, Lin Nan, kamu, orang menyebalkan. Lin Qian, yang pintar seperti es dan salju, segera mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Lin Nan. Adegan seperti itu, jelas merupakan drama yang sengaja disutradarai oleh orang ini, dan itu membuat Nan Changfeng mengambil tindakan. Hei, Kak, aku tidak menyangka kamu begitu cakap.
Kalau kamu terus memeluk dan menekanku seperti ini, berhati-hatilah dengan apa yang aku lakukan padamu karena aku tidak bisa mengendalikan diri. Itu sangat memalukan bagiku secara umum, siang hari. Bisikan Lin Nan yang menggoda tetapi sangat lembut terdengar di telinganya, dan Lin Qian merasakan tangannya dipegang erat oleh tangan besar yang hangat. Karena panik, dia buru-buru melepaskan diri setelah linglung sejenak. Dia meninju punggung Lin Nan beberapa kali dengan tangan merah mudanya, tidak ringan atau keras, lalu dia merunduk ke samping dengan wajah memerah. Bagaimana orang bisa melihat ekspresi malu-malu di wajah Lin Qian? Valkyrie yang selama ini selalu dijauhkan dari orang asing, kini hanya menunjukkan sedikit tingkah laku seorang gadis kecil, dan dia begitu cantik hingga membuat mata orang melotot. Sangat disayangkan orang-orang yang hadir tidak berminat untuk melihat kecantikan Lin Qian yang tak terbatas. Semua orang menatap kosong ke cangkir batu giok biru kecil yang mengambang di tangan Lin Nan. Api es mengerikan yang dilepaskan dari cangkir batu giok itulah yang memblokir pukulan fatal Nan Changfeng di saat-saat terakhir. Api es biru kering. Lin Nan, kau masih memiliki api es biru kering di tanganmu. Gumaman putus asa terdengar dari mulut Lei Changfeng, dan semua rambut panjang yang berterbangan di udara tergerai lemah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada pergerakan di seluruh medan perang. Semua orang tampaknya terkejut dengan pembalikan mengejutkan di depan mereka. Mereka memiliki pertanyaan yang sama dengan Lei Changfeng. Bagaimana Lin Nan bisa bertahan dari serangan diam-diam dari belakang pada saat seperti itu, kecuali semua ini direncanakan olehnya. Tiba-tiba, Lei Changfeng melontarkan pandangan terkejut dari balik rambutnya yang berantakan. Semua ini, termasuk pertarungan Song Yan dan Ling Fei melawan Tuan Muda, bahaya mereka, dan kekalahanmu, semuanya disebabkan oleh jebakanmu. Lin Nan diam-diam menatap Nan Changfeng, yang telah gagal total, tanpa emosi di matanya. Ya, semuanya dirancang untuk memikatmu agar bertindak. Kapan? Saya selalu tinggal di sebelah Song Yan. Saya telah memperhatikan setiap gerakan yang dia lakukan. Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertemu, bahkan tidak ada kesempatan untuk menyampaikan pemikiran spiritual Anda. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Lei Changfeng benar-benar tidak mengerti di mana dia dikalahkan, tapi dia melihat Lin Nan menunjuk ke tas makhluk roh di pinggangnya. Saudara Nan mengirimkan pesan kepada kami melalui makhluk roh. Saat kami menjalin hubungan jiwa dengan makhluk roh, kami mengetahui rencana saudara Nan. Kami tidak dapat mempercayainya, tetapi kami tidak menyangka. Di sisi lain, Song Yan terlihat bingung sampai sekarang. Mereka masih sedikit sedih, lagi pula di dalam hati mereka, Nan Changfeng adalah kawan baik yang layak hidup dan mati. Ternyata, saatnya mengalokasikan makhluk roh. Lei Changfeng tersenyum sedih, seolah-olah dia telah menelan 10 pon teratai kuning, tetapi dia harus mengagumi rencana buruk Lin Nan di depannya. Dia sebenarnya telah merancang jebakan hari ini untuknya 3 hari yang lalu bahwa aku tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Haha, Lin Nan, meskipun aku pernah mengatakan ini sebelumnya untuk berbohong padamu, tapi hari ini aku harus mengatakannya lagi. Aku, Lei Changfeng, telah dikalahkan olehmu dan aku yakin. Saat dia berbicara, dia melihat belati beracun yang terbuat dari ratusan baja halus muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menusuk dadanya. Pada titik ini, Lei Changfeng telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak memiliki harapan untuk hidup adalah tujuan terbaiknya. Saya hanya bisa mendengarnya memandang ke langit dan meraung, sama tragisnya dengan prajurit mati paling berani Ibel ada di atas, tetapi Changfeng tidak berdaya. Sayangnya tujuan besar Ibel belum tercapai, dan Changfeng akan melakukannya kembali ke pelukanmu. Ditusuk dengan belati beracun, Lei Changfeng mengorbankan hidupnya untuk mencapai reputasi agungnya di alam Ibel. Namun, pada saat inilah semua orang benar-benar melihat niat Lin Nan yang menakutkan dan bijaksana. Tiba-tiba, tas makhluk roh di pinggang Lei Changfeng tiba-tiba meledak, dan guk-guk Qianling yang sebelumnya ditugaskan di Lei Changfeng tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah menyala, bergegas keluar dan menggigit tuannya. Di pergelangan tangannya, belati beracun itu jatuh ke tanah dengan dentang. Betapa menakutkannya Lin Nan, yang sangat siap, benar-benar menyiapkan rencana cadangan seperti itu. Xiao Yan, yang sebelumnya menyamar sebagai makhluk spiritual biasa, telah lama bersembunyi di samping Nan Changfeng. Selama Lin Nan mau, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menembakkan panah ajaib kontrol yang hampir sempurna. Itu hanya menyakiti Lin Qian, yang wajahnya di sebelahnya semakin panas. Otang pembawa sial pria ini, meskipun tidak ada bahaya sama sekali, dia tetap membiarkanku. Bukankah seharusnya dia memasukkanku ke dalamnya? Aku sangat malu. Kekuatan Xiaoyan sekarang sebanding dengan Raja Suci. Ia tidak memiliki tekanan untuk menekan Lei Changfeng secara fisik. Ia sama sekali tidak memandang pengkhianat umat manusia ini. Ia hanya berbalik dan duduk di atas kepalanya, langsung mengalahkan Lei Changfeng. Angin meremukkan seekor guk-guk dan jatuh dengan keras ke tanah.
Lin Nan, apakah kamu ingin menyiksaku? Mata-mata asing. Nan Changfeng, yang wajahnya ditutupi abu-abu, mengangkat kepalanya dari bawah pantat Xiaoyan dengan susah payah. Aku mohon padamu, beri aku waktu yang menyenangkan. Lei Changfeng hanya ingin mati, tapi yang dilihatnya adalah wajah dingin Lin Nan yang mendekat selangkah demi selangkah. Nan Changfeng, kamu pasti akan mati, tapi caramu mati, aku tidak puas. Kata-kata Lin Nan seperti hukuman paling kejam di dunia, menusuk jauh ke dalam hati Lei Changfei. Mungkinkah kamu ingin membasmiku dengan 1000 luka dan memakanku hidup-hidup? Haha, Lin Nan, aku tidak menyangka kamu menjadi manusia seperti itu. Menghadapi provokasi ini, Lin Nan hanya bisa mencibir dan melihatnya menyingkirkan cangkir es biru kering, hanya menyisakan segenggam kecil api yang terbang ke tubuh Nan Changfeng, langsung membekukan semua vitalitas di tubuhnya, tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukannya melawan. Xiaoyan, lemparkan ke sini. Dengan sebuah perintah, Xiaoyan menjentikkan mulut besarnya dan melemparkan Lei Changfeng yang pincang ke depan Lin Nan seperti guk-guk mati, menempatkannya di tengah medan perang antara umat manusia dan alam ibel. Lin Nan menatap wajah Lei Changfeng yang tampak tenang, dengan kejam merobek penyamaran konyolnya. Sungguh membuatku muak menjadi mata-mata dengan penampilan yang benar sepertimu. Sangat disayangkan jika kamu melihat kembali Tuan Muda Alam Ibel dan para pejuang Alam Ibel itu, lihat ekspresi wajah mereka, kamu akan menyadari bahwa kamu sungguh konyol. Kata-katanya seperti pisau, membuat wajah Lei Changfeng menjadi pucat. Lei Changfeng berbalik dan melihat bahwa mata semua prajurit Ibel menunjukkan simpati, kesedihan, dan kemarahan yang mendalam, tetapi tidak ada rasa hormat dan terima kasih yang heroik seperti yang dia bayangkan. Mengapa? Saya telah menanggung penghinaan dan menanggung beban berat demi alam Ibel, dan saya di sini hanya untuk bergaul. Sekarang kebenaran saya belum terpenuhi, tidak bisakah Anda memberi saya pandangan kagum? Lin Nan memandang pria di tanah dengan dingin, dan berbicara lebih kejam. Awalnya, tidak ada yang salah dengan perang antara dua alam, konspirasi, dan intrik. Alam IBLmu diam-diam menyembunyikan ramuan yang dapat merangsang kekuatan tempur. Ras manusia kita telah menyiapkan binatang spiritual dan senjata ajaib yang tidak bisa kamu tolak, tapi... Dengan sekejap, dada Lin Nan melonjak karena marah. Dia menjambak rambut panjang Lei Changfeng dan pertama-tama berbalik ke kam manusia di belakangnya. Lihat ke belakangmu, cara orang-orang ini memandangmu. Hingga saat ini, kebanyakan orang masih tidak percaya bahwa saudara Changfeng di dalam hati mereka adalah mata-mata yang berbahaya dan tercela yang ingin membasmi umat manusia. Mereka, ketika Anda saudara laki-laki. Jadilah saudaramu. Kamu telah berada di Sekte Suci selama 15 tahun, dan kamu telah hidup, memberi makan, dan bertarung dengan saudara-saudara ini selama setahun penuh. Kami dapat menerima bahwa kamu telah mengabaikan cinta semua orang kepadamu demi masa depan negara. Alam Ibel, tapi apa ini? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pengkhianatanmu untuk mencapai kemuliaan kematianmu yang murah hati. Lin Nan meludahi wajah Lei Changfeng dengan keras, ekspresi kekejaman muncul di wajahnya, dengan satu tangan, api es biru kering yang sebelumnya menembus tubuh Lei Changfeng menunjukkan kekuatannya lagi. Kali ini, tidak hanya sesederhana membekukan vitalitas, tetapi sepenuhnya menggunakan kekuatan es dan api yang mengerikan untuk membakar setiap otot dan pembuluh darah wanita jalang di bawah kaki Anda, memanggang setiap sel, terkadang melelehkannya dengan panas, dan terkadang dingin. Bahkan jiwa pun akan membeku. Aduh, Lei Changfeng bahkan tidak bisa lagi berteriak di bawah siksaan yang mengerikan ini. Dia hanya bisa melolong dengan suara serak. Penampilannya yang menyedihkan membuat semua orang yang hadir tersentuh. Kakak Nan, lupakan saja. Menghadapi penyiksaan yang tidak manusiawi ini, banyak orang di antara umat manusia yang membela Nan Changfeng, meskipun hati mereka ditusuk dengan pisau. Lin Nan mengangguk sedikit dan menarik api es biru yang kering, tapi Lei Changfeng masih mempertahankan secercah kehidupan dan tidak mati. Baru saja, itu adalah hukumanmu karena mengkhianati umat manusiaku. Sedangkan untuk membasmimu, aku, Lin Nan, takut tanganku akan kotor. Jika kamu ingin kembali ke pelukan Dewa Ibel nanti, kembali saja, basmi Qianxiang, dan orang-orangmu akan dikembalikan padamu. Lin Nan mengangkat kakinya dan menendang Lei Changfeng ke sisi berlawanan seperti tumpukan daging busuk. Orang menjijikkan yang telah lama terkubur di dalam hatinya ini akhirnya tersingkir sepenuhnya. Terjadi ledakan. Lei Changfeng tergeletak seperti lumpur di depan Sa Qianxiang. Akhirnya, dia kembali ke alam Ibel. Pada saat ini, satu-satunya penghiburan di hatinya adalah mata Tuan Muda Qiansang di atas kepalanya begitu aneh dan dingin. Ya, ayahku yang mengirimmu untuk melakukan hal seperti itu. Semua orang tidak melihat bahwa Sa Qianxiang menaruh simpati pada Lei Changfeng. Sebaliknya, mereka melihat rasa malu dan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Tuan Muda, Tuan Raja Ibel. Lei Changfeng juga merupakan roh manusia,
dan dia langsung merasakan apa yang dipikirkan Sakian Xiang saat ini. Jenius dari alam ibel ini, yang selalu lurus dan lurus, membenci konspirasi dan trik buruk yang menyakiti orang-orang di belakang layar. Saat itu, Sakian Xiang memiliki dendam yang mendalam terhadap Lin Nan sehingga dia tidak mau memanfaatkannya situasi untuk mengepung Lin Nan, tapi hari ini dia hampir hancur oleh konspirasi yang dibuat oleh ayahnya di belakang punggungnya. Saat dia melihat Lei Changfeng mengambil tindakan terhadap Lin Nan barusan, hatinya dipenuhi ketidaksenangan, dan dia segera berhenti mengejar Lin Nan. Sekarang, ketika rencana pembasmian yang telah mereka rencanakan dengan susah payah di alam ibel dipatahkan oleh Lin Nan dengan lambaian tangannya seolah itu hanya lelucon, semuanya telah menjadi keburukan yang harus dia tanggung untuk membasmi Qian Sang. Benci, marah, Sakian Xiang sangat malu pada ayahnya. Pada saat yang sama, sebagian besar prajurit ibel di belakangnya merasa malu. Sial, duel yang bagus berubah menjadi buruk oleh konspirasi konyol. Pada akhirnya, sebelum menjadi terlalu buruk, dia disapu seperti sampah oleh lawannya. Menurut Anda bagaimana semua orang membuat semua orang menyambut Lei seperti pahlawan? Akan lebih baik bagi orang seperti itu mati di tangan Lin Nan. Ejekan, penghinaan, dan bahkan kemarahan yang tak ada habisnya sekali lagi seperti pisau tajam yang menusuk pertahanan rapuh terakhir Lei Changfeng. Ternyata aku benar-benar badut yang konyol. Ditolak oleh umat manusia, dibenci oleh alam ibel. Haha, apakah ini takdir akhir menjadi tikus tanah? Tuan muda, tolong beri kematian pada Changfeng. Changfeng Wuyan tidak akan pernah hidup di dunia ini lagi. Akhirnya, bahkan Lei Changfeng sendiri merasa bahwa hidupnya adalah sebuah tragedi. Sejak dia memasuki umat manusia, tragedi ini telah berakhir. Waktu terbaik dalam 15 tahun kehidupan. Pedang terangkat dan kepala terjatuh. Sakian Xiang memejamkan mata, hatinya dipenuhi kesedihan. Jika pahlawan luar biasa dari alam ibel bisa berdiri tegak dan berdiri di belakangnya untuk bertarung melawan umat manusia, mungkin. Sayangnya, dialah yang akhirnya mengakhiri tragedi ini dengan penuh darah. Kekuatan api oranye dari pedang ibel kebencian kaisar meledak, dan jenderal muda bijak yang pernah memimpin negara, karena pilihan hidupnya yang salah, atau pilihan yang dipaksakan, atau tipuan takdir, akhirnya berubah menjadi orang yang menyedihkan dalam hal ini, medan perang. Abu terbang menyatu dengan asap medan perang yang terus meningkat. Hal terakhir yang dilihat semua orang adalah matanya yang penuh kelegaan ketika dia melihat umat manusia. Banyak orang di umat manusia memiliki perasaan campur aduk, benci. Melihat Nan Changfeng berakhir seperti ini, mereka bahkan tidak bisa merasakan kebencian apapun. Salah siapa ini? Bukan dia yang salah, tapi sikap bermusuhannya, tapi takdirnya. Krisis internal yang tidak terduga telah mereda, namun perang akan terus berlanjut. Tapi yang membuat orang-orang di alam ibel tersenyum pahit adalah, apakah pertarungan ini masih perlu dilanjutkan? Di depan, jika Lin Nan tidak sengaja merancang untuk memancing Lei Changfeng beraksi, saya khawatir kristal medan perang di sisinya akan hancur sekarang, bukan? Terlebih lagi, bahkan jika dia akan kalah dengan kekuatan yang besar, tapi sesuatu seperti Raja Ibel mengatur pengkhianat untuk mata-mata terjadi, yang sangat memalukan. Kelompok prajurit berdarah besi di alam ibel ini merasa tersipu, seolah-olah mereka tidak hanya kalah. Dalam kompetisi, saya bahkan kehilangan karakter saya dan menjadi sangat pengecut. Aduh, aku benar-benar tercekik, Tuan Muda, ayo pergi bersama mereka. Orang suci surgawi 9 lapisan dari alam ibel menjerit keengganan, dengan darah mendidih di sekujur tubuhnya lagi, dan ingin melawan umat manusia dengan tegas. Ya Tuan Muda, jika kita bertarung sampai mati, meskipun kita kalah, hidup kita tidak akan sia-sia, jika tidak kita akan dianggap sebagai lelucon. Seorang pria dari alam ibel menghargai reputasi dan reputasi di atas segalanya. Rasa malu di depannya hanya bisa dihilangkan dengan darah. Namun, pedang sihir yang menyala menghalangi kemajuan semua prajurit ibel. Wajah Sakian Xiang sedingin es. Di bawah tatapan terkejut semua prajurit ibel, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju umat manusia dan menuju Lin Nan. Masukkan pisau ke tanah, menundukkan kepala, seluruh penonton kaget. Seluruh ngarai Zantian, termasuk semua orang di 7 wilayah lainnya yang menyaksikan pertempuran di Istana Abadi Zantian, tidak menyangka bahwa Sakian Xiang, yang memiliki hati lebih tinggi dari langit, suatu hari akan tunduk pada seseorang, dan orang itu adalah musuh yang selalu dia inginkan. Musuh yang ditakdirkan dan kuat untuk dikalahkan, Lin Nan. Lin Nan, klan IBL-ku telah dikalahkan hari ini, dikalahkan sepenuhnya. Setiap kata Sakian Xiang seperti pisau tajam, dengan kejam menusuk hati semua orang di alam ibel, menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati. Awalnya aku ingin memimpin semua orang untuk melawanmu untuk terakhir kalinya, tapi Lei Changfeng memberitahuku bahwa demi masa depan alam ibel, aku seringkali tidak bisa membiarkan amarahku menjadi liar, jadi. Aku, Sakian Xiang, atas nama alam ibel,
menyerah padamu, Lin Nan, dan pada umat manusiamu. Setiap kali dia berhenti, Saqianxiang hampir harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus berbicara. Setiap kalimat, setiap kata, diringkas dengan darah pertempuran di hatinya. Itu singkat dan lemah, tapi mengguncang langit. Lin Nan juga terkejut dengan kelakuan pria kekar di depannya saat ini, karena tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa sombongnya Saqianxiang itu 100 kali lebih sulit membuatnya menyerah daripada membasminya, tetapi hari ini dia telah berubah. Kemunculan Lei Changfeng melambangkan keinginan ayahnya, Raja Ibel. Itu adalah semacam tekad kuat yang bersedia melakukan apa saja dan menanggung keburukan bagi situasi alam Ibel secara keseluruhan. Saqianxiang tidak akan belajar dari kejahatan dan kekejaman ayahnya, tapi jika Lei Changfeng bisa menyerahkan kejayaan dan takdirnya untuk alam Ibel dan bersedia melakukan hal tercela seperti itu, lalu apa gunanya dia menyerah sekali? Apakah ini yang disebut kedewasaan? Haha, itu sangat dewasa. Tuan muda, tidak, kami tidak ingin Anda menderita penghinaan ini. Kami bersedia bertarung dan mati bersama Anda. Tuan muda, di belakangnya, sekelompok tentara alam Ibel sudah menangis, dan mereka berlutut di tanah satu demi satu, meminta nyawa mereka untuk bertarung lagi, tetapi mereka hanya melihat gelombang dingin dan teguran keras Saqianxiang. Keluar dari sini, pertahankan hidupmu dan menangkan kualifikasi untuk tantangan berikutnya di alam Ibel. Pertahankan benihmu dan beri kami alam Ibel beberapa pahlawan lagi yang bisa membasmi ribuan lebih banyak dariku. Matilah tak satu pun dari kalian yang layak bertemu Ibel di sini. Dalam sekejap, pemuda yang hanya memiliki kemenangan atau kekalahan di dalam hatinya tampaknya telah sepenuhnya berubah. Lin Nan dapat merasakan bahwa dalam beberapa ratus tahun ke depan, meskipun alam Ibel akan kehilangan seorang pejuang yang tiada taranya, Saqianxiang, seorang yang heroik dan kuat. Raja Ibel yang heroik pasti akan muncul. Bagi alam Ibel, ini mungkin bukan hal yang buruk. Oke, aku terima. Tanpa terlalu banyak keterikatan, Lin Nan memenuhi permintaan Saqianxiang. Bagaimanapun, menjaga kekuatan sama pentingnya bagi umat manusia. Setelah ini, tujuan mereka sebagai umat manusia bukan hanya untuk memenangkan pertandingan pembuka. Tapi kemudian, Lin Nan melihat mata Saqianxiang penuh keinginan untuk bertarung setelah dia merasa lega, dan mendengar tantangannya yang mempesona berseru. Lin Nan, pemenang kompetisi telah ditentukan. Apakah kamu berani melawanku? Suasana yang akhirnya santai menjadi tegang lagi. Semua mata tertuju pada Lin Nan. Apakah pertarungan pamungkas antara para jenius teratas di alam manusia dan Ibel akhirnya bisa terjadi tergantung pada pemikiran Lin Nan. Hahaha, Lin Nan meraung, sekuat pelangi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu memotong tongkat kakakku dan pergi seperti ini, tidak mungkin. Bagus. Seluruh tubuh Saqianxiang terasa seperti dibasahi oleh nektar. Tidak peduli berapa banyak keluhan dan penghinaan yang dia derita, dia melemparkannya ke langit. Selama dia bisa bertarung dengan bahagia dengan Lin Nan, dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, kebencian Kaisar Pedang Ibel ini akan dibayarkan kepadamu. Jadi ada apa? Siapa yang peduli? Ayo bertarung. Perang. Dua orang gila. Tidak ada yang mengira mereka akan memilih pertarungan satu lawan satu saat ini. Namun tidak ada keraguan bahwa pertarungan antara Lin Nan dan Saqianxiang menyentuh hati banyak orang. Hampir seketika, ngarai Zantian menjadi sunyi. Tidak pernah sesunyi ini. Bahkan makhluk dari 7 alam di Istana Abadi Zantian menatap proyeksi tersebut. Bahkan Aorong dan Jin Tianhe dari alam abadi, serta Tian Jiao yang kuat dan berkuasa dari alam abadi di belakang mereka, semuanya melihat mereka berdua saat ini. Mereka tidak menganggap serius Saqianxiang, hanya Lin Nan. Dalam pertempuran di Rerun Dewa Kuno, 12 orang dari alam abadi memasuki tempat kejadian. Kemudian, 4 orang tewas dalam pembantaian gila-gilaan setelah Lin Nan dirasuki setan dan Wolf melarikan diri dengan panik, dan Aorong sangat ketakutan hingga dia hampir lewat keluar. Semua orang di alam abadi hati pemuda itu selalu dipenuhi ketakutan dan rasa ingin tahu tentang nama Lin Nan. Hari ini, mereka awalnya mengira mereka bisa melihat surah yang berlumuran darah lagi. Namun, kebijaksanaan dan tipu muslihat yang ditunjukkan Lin Nan barusan sangat menakjubkan, tetapi kekuatannya. Meskipun semua orang di alam abadi tidak berbicara, keterkejutan dan ejekan di mata mereka mengatakan segalanya. Benar saja, seperti yang dikatakan para tetua, Lin Nan pada saat itu bukanlah kekuatannya sendiri sama sekali. Sekarang tampaknya yang disebut sebagai pemimpin tertinggi umat manusia ini sebenarnya tidak lebih dari itu. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir dia bahkan tidak akan mampu masuk dalam 10 jenderal teratas di alam abadi. Zantian Canyon, medan perang antara manusia dan Ibel. Kedua sosok Lin Nan dan Saqianxiang terjerat bersama. Mereka telah lama menantikan pertempuran ini. Mereka melepaskan godaan segera setelah mereka memulai,
dan langsung menggunakan keterampilan bertarung dan gerakan membasmi mereka yang membanggakan untuk menyerang. Salam dari rival yang menentukan. Lin Nan, ambillah pedang ibel kebencian kaisarku, api ibel berkobar ke langit. Kekuatan 50% Sa Qianxiang sudah sebanding dengan Master Suci 9 surga. Pedang sihir menyala yang dia korbankan seperti pohon yang menjulang tinggi. Saat dia mengayunkannya, angin pedang menghempaskan semua orang di sekitarnya, belum lagi pedang yang menakutkan. Jenis kekuatan yang dapat membasmi segala sesuatu. Kamu masih mencoba trik ini. Hancurkan untukku. Mata Lin Nan bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan penghancuran 10 arah di tangannya tidak berkurang sama sekali. Dewa Perang Hitam berdiri di langit, dan itu adalah jurus pamungkas dari teknik tongkat tuannya, satu tongkat yang menembus udara. Pedang ajaib dan tongkat hitam bertabrakan dengan cara yang mengejutkan, tapi tidak ada gengsi. Sa Qianxiang mundur dengan keras karena dia menemukan bahwa tongkat besar Lin Nan telah langsung menyerap semua kekuatan api pada pedang sihirnya, dan pada saat yang sama, itu menjadi bumerang, mengubah tongkat yang sudah menakutkan itu menjadi pilar api untuk menghancurkannya. Oke, kamu bahkan mengorbankan senjata ajaibmu sendiri dan memasang jebakan untuk memikat Lei Changfeng agar bertindak. Lin Nan, kamu cukup kejam. Tapi tidak cukup untuk mengalahkanku seperti ini. Sungguh Sa Qianxiang, menghadapi kesulitan seperti itu, kesombongannya masih melonjak ke langit. Kekuatan spiritual ibel di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Kali ini, dia tidak mengaktifkan kekuatan senjata ajaibnya, tetapi hanya mengandalkan miliknya kekuatan spiritualnya sendiri untuk memancarkannya. Benci 3 tebasan tertinggi surga, lalu tebas lagi. Ledakan. Kali ini, bahkan Lin Qian, Li Haoran dan ras manusia tertinggi lainnya mau tidak mau memimpin semua orang mundur beberapa langkah, hanya karena kekuatan yang dilancarkan oleh dua penguasa tertinggi pada usia yang sama di lapangan terlalu menakutkan. Kaum muda dari dua wilayah lainnya benar-benar ketakutan dengan momentum mengerikan yang menghancurkan dunia. Ini hanya 50% dari kekuatan mereka yang menunjukkan prestise mereka. Di langit, cahayanya menyebar. Sa Qianxiang dan Lin Nan keduanya terbang kembali. Tapi yang membuat mata semua orang menegang adalah si Fang Denir Lin Nan sekali lagi dipotong oleh pedang ibel Kaisar Het. Kali ini, terpotong di tengah. Otang pembawa sial Sa Qianxiang, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata ajaib yang menantang surga semacam ini. Itu jauh lebih kuat dari senjata sihir biasa umat manusia, apalagi tongkat besar yang bisa menghancurkan senjata semi-dewa seperti itu. Lin Nan. Di langit, keduanya menstabilkan sosok mereka. Satu orang dikelilingi oleh cahaya merah, seperti darah ibel, dan orang lain meletus dengan cahaya hitam yang mencapai langit, seperti penguasa langit dan bumi. Selain kerusakan senjata, tidak ada yang memanfaatkan langkah sebelumnya. Sa Qianxiang menggerakkan pedangnya ke depan, semangat juangnya melonjak seperti sungai yang marah di lautan api. Sudah lama aku tidak melihatnya begitu bahagia. Haha, oke, Lin Nan, tongkat hitammu tidak bisa mengalahkan kebencian kaisarku. Jika kamu tidak perlu menyembunyikan pelat giok senjata ajaib tadi, jangan salahkan aku karena kejam dengan pedang. Lin Nan memandang Si Fang, yang tangannya patah menjadi 2 bagian, dan bagian kecil sebelumnya telah dipecah menjadi 3 bagian. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi pada saat ini, dia tidak ingin menggunakan itu cangkir es biru kering untuk menghadapi Sa Qianxiang. Karena itu akan menjadi kemenangan telak yang tidak ada artinya. Alam jiwa daunnya telah mendekati Raja Suci Surgawi kedua. Kekuatan mengerikan dari api es biru kering itu sendiri sudah cukup untuk membasmi Raja Suci tingkat pertama kehendak surga, dia tidak mungkin mengalahkan miliknya sendiri. Bahkan jika Anda menang dengan kartu truf, itu tidak ada artinya. Hati Lin Nan selalu dipenuhi dengan darah pertempuran yang sengit dan menantang surga dari seorang pejuang, jadi meskipun kekuatan jiwanya saat ini jauh melebihi seni bela diri, dia akan tetap memilih untuk bertarung seperti seorang pejuang yang penuh semangat hingga saat-saat terakhir. Laki-laki sejati, harus menumpahkan darah di medan perang, punya ambisi setinggi langit, dan merasakan kepenuhan kepalan tangan dan daging, yang tidak bisa diberikan dengan mengandalkan jiwa dan senjata sakti. Haha, sekarang bukan giliranmu yang mengatakan ini. Lin Nan perlahan-lahan meletakkan tongkat pendek di tangannya, tetapi cahaya di matanya menjadi lebih terang, dan cahaya spiritual hitam di sekujur tubuhnya bahkan lebih kuat dan akan terwujud, seperti baju besi tak terlihat, membungkus tubuhnya. Darah di seluruh tubuh Lin Nan terbakar dan mendidih. Lawan di depannya benar-benar pertemuan sekali seumur hidup. Sejak kembali dari domain api, dia telah tenggelam dalam pelatihan tempur tim selama hampir 1 tahun. Sudah terlalu lama dia tidak menikmati kesenangan dan kenyamanan duel puncak seperti itu. 1 tahun, bagaimana mungkin Lin Nan tidak membuat kemajuan apapun? Meskipun ranah seni bela dirinya belum banyak berkembang, latihan teknik pencairan jiwa telah membuat lompatan besar di tahun ini. Sa Qianxiang,
Kamu adalah lawan pertama yang melihat tinju hegemonik baruku, banggalah. Sombong, kamu benar-benar berani menggunakan tubuhmu untuk melawan senjata ajaibku. Mata Saqianxiang membelalak karena marah. Saat dia melihat Lin Nan menyerbu ke arahnya dengan tangan kosong, dia merasa telah diremehkan. Keterampilan tempur macam apa ini? Sebuah tinju besar, seperti telapak tangan para dewa pencipta, datang ke arah Saqianxiang dengan energi misterius yang asing namun kuat dan menantang. Ini bukanlah keterampilan bertarung, juga bukan tinju dewa virtual yang diubah oleh kekuatan spiritual apapun, tetapi tubuh fisik Lin Nan telah benar-benar berubah menjadi tinju raksasa yang menakutkan di bawah katalisis energi dewa yang aneh. Kekuatan spiritual hitam yang bersinar di tangan raksasa itu berkedip samar dengan cahaya perak. Itu bukan milik kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa apapun, tetapi kekuatannya jauh melebihi keduanya. Segera setelah tinju dewa yang menakutkan dilepaskan, warna dunia berubah. Tinju yang digunakan oleh orang suci surgawi kedua, yang kekuatannya hanya 50%, menyebabkan kebingungan dan ketakutan di hati semua orang yang hadir. Kebingungan tentang kekuatan misterius yang tidak diketahui. Takut akan kekuatan tinju ilahi yang menentang surga. Lin Nan, seorang jenius dengan kualifikasi unik dalam seni bela diri, akhirnya menerobos batas imajinasi setiap orang dengan keheningan dan kerja kerasnya yang tidak terbayangkan oleh orang awam, menempatkan dirinya di garis depan para master seusianya. Mencairkan jiwa dan melemahkan tubuh, menggabungkan jiwa dan seni bela diri, tinju hegemonik baru akan melawan kehendak surga dan menghancurkan pedang ajaibmu. Sangat sombong. Meskipun Saqianxiang ketakutan, bagaimana keajaiban alam Ibel bisa begitu berhati lembut. Pedang Ibel benci dewa di tangannya sekali lagi berubah menjadi pedang raksasa yang menjulang tinggi, langsung menghadap tinju mengerikan seperti meteor Lin Nan. Dentang. Alih-alih membayangkan tendon patah dan patah tulang, yang terdengar adalah suara benturan logam yang bergema di langit. Bila besar itu memantul tinggi ketika terkena tinju Lin Nan, seolah-olah telah dipotong menjadi basal 10.000 tahun, tidak mampu menembus 1 inci pun. Seluruh ekspresi Saqianxiang tampak kusam, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Benarkah ada orang seperti itu di dunia ini, dengan tubuh yang mampu menahan pedang ajaibnya sendiri? Lin Nan juga sedang tidak bersenang-senang. Jelas ada luka besar di tinjunya, memperlihatkan tulang dan urat yang halus dan cerah di dalamnya. Ya dewa, di manakah tubuh fisik seorang yang mulia? Dilihat dari kejauhan, otot dan tulang di tangan Lin Nan sepertinya telah berubah menjadi batu giok, memancarkan kecemerlangan 7 warna yang jernih. Kekuatannya tidak lebih lemah dari senjata sihir biasa kebencian kaisar. Ketika semua orang memikirkan dengan hati-hati tentang situasi dan pemandangan ini, mereka merasa panik di dalam hati. Lin Nan, monster mesum ini, tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat tubuhnya hingga kondisi seperti itu. Ini hanya tinju. Jika suatu saat seluruh tubuhnya bisa mencapai kondisi ini, senjata ajaib macam apa yang dia butuhkan? Dia sendiri adalah senjata paling ampuh di dunia. Semua anak muda diam-diam berspekulasi tentang betapa kuatnya Lin Nan di masa depan, sementara beberapa senior di luar pengadilan tidak dapat menahan keterkejutan mereka dan melompat setinggi 7 kaki. Semua orang suci agung umat manusia memandang Mo Taizen dengan tidak percaya pada sudut mulutnya yang terbelah hingga ke pangkal telinganya. Tetua ketiga, Lin Nan ini, apakah dia benar-benar sudah sejauh ini? Perpaduan jiwa dan seni bela diri, menyempurnakan tubuh. Berapa umurnya tahun ini? Dia sudah memperkuat 1 tinju. Saya ingin memasukkannya ke dalam peti mati. Tapi kita baru saja mencapai level ini. Hahaha. Mo Taizen tersenyum liar. Meskipun Lin Nan tidak pernah membuka mulut untuk memanggilnya tuan, orang ini telah memperoleh banyak sekali prestasi dan kepuasan dari Lin Nan. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegilaan umat manusia, ekspresi para santa agung dari wilayah lain sangatlah suram. Raksasa, raksasa, ya dewa, mengapa engkau begitu menyukai umat manusia? Lin Nan seorang diri dapat membalikkan nasib perang 9 alam umat manusia. Anda juga ingin dia memiliki bakat seni bela diri yang menakutkan. 650.